Selamat datang di kelas saya. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran air atau water pollution. Mungkin saudara sebelumnya sudah pernah mendengar ya mengenai pencemaran air di berbagai kelas maupun di berbagai media sosial gitu ya. Mengenai apa saja sih yang menjadi komponen dalam pencemaran air, apa dampaknya dan sebagainya. Nah, namun dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai pencemaran air itu sendiri. Oke? Nah, adapun 3 topik utama kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mengenai definisi dari pencemaran air itu sendiri, selanjutnya adalah sumber dari pencemaran air, dan serta pencegahan terhadap pencemaran. Dalam hal ini adalah pencemaran air. Oke, jadi ini 3 fokus pembahasan kita pada hari ini. Nah, dimulai dengan latar belakang dulu, kenapa sih kita harus mempelajari mengenai pencemaran air ini? Mungkin perlu saudara tahu ya, bahwa ternyata di dalam keseharian kita ya, di Indonesia terutama ya, dan juga mungkin di belahan bumi lainnya di seluruh dunia, itu ada lebih dari 14.000 orang meninggal akibat adanya polusi air. Kemudian lebih dari 1.000 anak-anak mengalami kejadian diare karena meminum air yang tercemar atau meminum air yang terkontaminasi. Selanjutnya adalah lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia meminum air yang tidak aman. Yang artinya sebenarnya air itu tidak memenuhi persyaratan kesehatan, namun karena memang tidak ada pilihan lain, atau mungkin karena kondisi tertentu sehingga akhirnya air yang tidak aman tersebut tetap dikonsumsi oleh penduduk dan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang akan merugikan diri mereka sendiri seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin saudara sempat bisa menyaksikan di gambar ya, bahwa ternyata permasalahan pencemaran air sampai saat ini masih terjadi dan masih belum dapat dilenyapkan dari muka bumi. Antara lain misalnya karena banyaknya sampah yang dibuang ya ke sungai maupun ke perairan sehingga mencemari air, mengotori air ya. Kemudian ada lagi limbah pabrik, kemudian plastik, kemudian lumpur dan sebagainya ya, yang tentu saja dapat merugikan manusia sebagai orang yang mengkonsumsi maupun makhluk hidup sebagai komponen dari ekosistem yang menggunakan air tersebut. Seperti itu. Nah, jadi apa sih pencemaran air ya? Secara definisi, secara harfiah, pencemaran air diartikan sebagai suatu proses masuknya suatu polutan tahu ya, itu zat pencemar. Itu suatu masuknya zat pencemar sehingga menyebabkan perubahan kualitas pada air ya. Misalnya yang semula jernih kemudian menjadi tidak jernih, yang semula tidak berasa jadi berasa, yang semula tidak berbau jadi berbau ya, dan sebagainya. Pokoknya berubah kualitas airnya ya, karena masuknya si polutan tadi. Nah, kemudian selain merubah kualitas airnya, si polutan tadi juga menyebabkan airnya tidak dapat lagi digunakan sebagai benda mestinya karena isinya komponen airnya sudah tidak baik atau sudah tidak aman lagi untuk digunakan gitu. Misal kalau air yang baik misalnya dia tidak boleh berasa, berbau dan berwarna. Nah, karena airnya sudah berganti ya dan mengalami perubahan pada kualitasnya karena masuknya si polutan tadi, maka air tersebut tidak dapat lagi digunakan. Misal dia sudah berwarna kecoklatan gitu ya, maka dia sudah tidak layak lagi untuk digunakan, baik untuk keseharian seperti mencuci dan mandi maupun untuk diminum atau digunakan untuk memasak seperti itu. Ya, jadi intinya adalah masuknya zat pencemar dan menyebabkan perubahan kualitas pada air itu sendiri sehingga air itu tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik dari air yang tercemar. Bagaimana sih kira-kira ciri-ciri atau karakteristik dari air yang sudah tercemar? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau dibagi 3 secara jenisnya, antara lain adalah berbau ya, kemudian berasa dan berwarna, itu kalau yang fisik. Sedangkan kalau kimia misalnya terkandung zat-zat yang seharusnya tidak terkandung pada air normal, atau terdapat pengurangan zat-zat yang seharusnya ada pada air normal misalnya, itu secara kimia. Atau kalau secara biologi terdapat bakteri atau mikroorganisme lainnya dalam air tersebut yang tidak sesuai dengan baku mutu atau standar dari air itu sendiri seperti itu.
Nah, sedangkan karakternya yang bisa kita simpulkan ya secara umum, air yang tercemar itu adalah punya bau atau smelly. Jadi ada mungkin baunya kayak bau sampah atau seperti bau tanah atau bau logam gitu ya, atau bau kotoran manusia dan lain-lain. Pokoknya kalau sudah ada baunya, maka dia sudah bisa termasuk pada salah satu ciri-ciri air yang tercemar. Kemudian berwarna. Nah, misalnya mungkin bisa dilihat pada gambar ya bahwa air yang baik adalah air yang bening atau jernih, transparan dan jernih gitu ya. Sedangkan kalau dia sudah berwarna, dalam hal ini misalnya contohnya adalah kecoklatan mungkin karena tanah atau lumpur, maka air tersebut sudah tercemar. Kemudian adalah flavor atau berasa. Jadi kalau air yang baik sebenarnya kan memang tidak ada rasanya gitu ya, karena dia tawar. Sedangkan kalau dia sudah ada rasanya, maka itu sudah bisa menjadi indikasi bahwa air tersebut telah tercemar. Contohnya misalnya airnya tiba-tiba menjadi agak asam gitu ya, atau misalnya airnya menjadi agak asin seperti itu. Kemudian acidity ya maaf, itu adalah keasaman ya, dimana seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa air yang ini secara kimia ya. Nah, jadi secara kimia air ini nanti akan dilihat pH-nya atau keasamannya, dan jika ternyata tidak memenuhi pH normal pada air, maka dia juga dapat menjadi indikasi bahwa telah terjadi pencemaran pada air tersebut seperti itu. Misalnya air yang terlalu banyak terkena paparan basa, misalnya terkena paparan sabun, sebut saja contohnya. Nah, maka tentu keasamannya akan berubah gitu ya, pH-nya akan berubah, dan tentu saja air tersebut sudah bisa menjadi tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya gitu. Selanjutnya adalah terdapatnya mikroorganisme di dalam air tersebut. Ini bisa dilihat di gambar sebelah kiri ya. Jadi mungkin pada air normal ada komponen yang diperbolehkan mikroorganisme berada dalam air tersebut gitu ya. Tapi ada batasannya gitu ya, tidak lebih dari sekian. Nah, misalnya nanti sudah terdapat lebih dari sekian jenis juga misalnya, itu juga menjadi indikasi bahwa air tersebut telah tercemar. Selanjutnya, kita masuk pada definisi dari air tercemar. Jadi air tercemar adalah air yang tidak aman. Air yang tidak aman yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia maupun mempengaruhi lingkungan. Kalau mempengaruhi manusia tentu saja nanti bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dan gangguan kesehatan ya. Baik yang luar seperti penyakit kulit, gatal-gatal, kudis, jamur dan lain-lain gitu ya, maupun penyakit yang dalam saluran pencernaan seperti diare gitu ya, atau sakit perut dan lain-lain. Kemudian air yang tercemar tidak bisa diminum dan juga tidak bisa digunakan. Namun ketentuan air yang tidak bisa diminum dan tidak bisa digunakan ini berbeda ya standarnya, di mana kalau air yang tidak bisa diminum belum tentu dia juga tidak bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Contoh, air yang mungkin warnanya sudah agak kekuningan, dia tidak berbau, dia tidak berasa, cuman warnanya aja gitu ya, maka dia tidak dapat diminum, tapi dia juga masih bisa digunakan untuk keperluan lain seperti misalnya mencuci ember gitu ya, atau apalagi menyiram tanaman perkebunan gitu dan lain-lain ya. Jadi tidak selalu berarti kalau dia tidak bisa diminum ya tidak bisa digunakan, ya belum tentu gitu ya. Kalau yang untuk diminum tentu mungkin baku mutunya akan lebih tinggi. Kemudian standarnya juga lebih tinggi karena nilai ambang batas untuk komponen-komponen yang terdapat di dalamnya juga akan lebih lebih spesifik gitu ya, karena memang berkaitan dengan kesehatan karena dia akan masuk dalam tubuh. Sedangkan kalau yang masalah penggunaan di luar tubuh seperti untuk mandi, cuci kakus, kemudian untuk siram-siram gitu ya, itu saya rasa mungkin standar untuk baku mutunya atau standar ambang batasnya juga tidak terlalu tinggi gitu ya, karena dia tidak akan masuk dalam tubuh manusia. Nah, kemudian badan air gitu ya, badan air yang terkontaminasi gitu ya, antara lain ada berbagai macam, misalnya seperti samudra, kemudian sungai kemudian stream itu kayak parit gitu ya, aliran air yang deras gitu ya, kemudian lake, danau, kemudian drawell, air sumur, dan groundwater atau air tanah. Nah, selanjutnya penyebab pencemaran air yang alami. Jadi pencemaran air itu bisa disebabkan oleh sebab alami maupun sebab yang tidak alami gitu ya, atau human made atau karena manusia. Nah, kalau sebab yang alami
Ya, pencemaran air itu misalnya disebabkan oleh adanya erupsi Gunung Merapi gitu ya, di mana ada lava dingin misalnya ya, atau ada kandungan-kandungan zat yang ikut terbawa oleh aliran air karena adanya erupsi gunung-gunung gitu ya. Seperti misalnya komponen lumpur ya, atau pasir, atau komponen logam, komponen lainnya gitu ya. Kemudian ada banjir, di mana banjir tentu saja akan membawa banyak sekali material ya, yang juga akan dapat mencemari air, badan air gitu ya. Kemudian ada tsunami, ini mirip dengan banjir ya, di mana saat terjadi tsunami, gelombang air itu akan membawa berbagai material-material yang berasal dari tempat-tempat dan hal-hal yang ia lalui gitu ya. Jadi ombak itu kan menyapu. Nah, nanti material-materialnya akan terbawa dan itu tentu saja juga akan mencemari air. Itu ada beberapa contoh penyebab alami pencemaran air. Jadi penyebabnya banyak sekali ya, nggak cuma ini. Bisa jadi juga nanti adanya ledakan pertumbuhan organisme tertentu, misalnya itu juga bisa menyebabkan pencemaran pada air gitu ya. Atau misalnya aktivitas-aktivitas koloni makhluk hidup yang lain gitu ya, misalnya kayak mungkin ada segerombolan binatang yang berkubang misalnya dan lain-lain. Selanjutnya adalah pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Antara lain misalnya karena adanya kegiatan industri, kemudian karena seperti ini mungkin saudara sudah tahu ya, misalnya kayak mencuci komponen industri misalnya, atau limbah yang dihasilkan oleh industri, atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam industri yang menghasilkan residu dan lain-lain ya. Kemudian di perumahan misalnya seperti aktivitas rumah tangga ya, mandi cuci kakus dan lain-lain. Kemudian pada perkebunan, pencemaran air terjadi misalnya karena adanya paparan pestisida gitu ya pada pertanian yang mengalir ke dalam badan air. Kemudian ada lagi dari sampah ya, misalnya licit, mungkin saudara sudah belajar yang mengenai licit, itu air yang terakumulasi di dasar sampah dan menyerap berbagai kandungan dan material yang ada pada sampah sehingga dia bisa disebut sebagai intisari atau air sari dari sampah ya, yang mengandung banyak sekali materi. Itu merupakan beberapa contoh pencemaran air yang disebabkan oleh manusia. Jadi ini juga pencemaran oleh manusia ini juga banyak sekali ya contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada self purification atau purifikasi sendiri atau purifikasi alami. Jadi itu adalah suatu daya yang dimiliki oleh air atau suatu kemampuan air gitu ya, kemampuan air atau daya yang dimiliki oleh air untuk membersihkan dirinya sendiri dari zat-zat yang mencemarinya, baik zat-zat organik maupun zat-zat non-organik. Ya, misalnya zat-zat organik ini adalah zat-zat yang berasal dari makhluk hidup, atau ya zat-zat yang berasal dari alam secara alami gitu ya. Atau misalnya zat-zat non-organik seperti misalnya zat-zat berbahaya yang berasal dari limbah pabrik. Nah, kemudian purifikasi alami atau self purification ini membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu ya. Jadi air itu bisa membersihkan dirinya sendiri, namun dia membutuhkan waktu. Karena memang ada banyak sekali proses yang nantinya harus ia lakukan agar ia dapat membersihkan dirinya sendiri. Nah, kemudian di dalam konsep purifikasi alami ini atau self purification ini terdapat ketentuan bahwa beban yang akan dibersihkan oleh air atau beban pencemaran yang akan dibersihkan harus lebih kecil dari kemampuan purifikasi dari airnya itu sendiri gitu. Jadi kalau beban pencemarannya terlalu tinggi gitu ya dan lebih besar daripada kemampuan air untuk purifikasi atau memurnikan dirinya lagi, maka tentu tidak akan dapat dilakukan pemurnian alami oleh si air ini gitu ya, karena mungkin kurang jumlah airnya sehingga kurang pula kemampuannya melakukan pemurnian misalnya, atau airnya tidak bergerak atau tidak mengalir sehingga juga tidak bisa air itu melakukan pemurnian, atau misalnya dia ada arusnya tapi arusnya tidak deras misalnya, atau tidak banyak terdapat kerikil dan bebatuan yang bisa ikut serta berkontribusi dalam pemurnian atau purifikasi misalnya, dan lain-lain. Pokoknya rumusnya adalah beban pencemarannya harus lebih kecil daripada kemampuan purifikasinya atau daya pemurniannya. Kemudian purifikasi diri sendiri dari air ini dilakukan melalui berbagai
cara gitu ya. Misalnya antara lain misalnya itu dari secara kimia, biologi maupun secara fisika. Ini mungkin pembagiannya gitu ya, secara kimia misalnya dengan adanya oksigen ya, dissolve oksigen atau oksigen terlarut di dalam air, yang mana nanti dia akan turut serta membantu proses-proses kimiawi sehingga zat-zat yang terkandung di dalam air bisa ia hilangkan atau bisa ia uraikan seperti itu. Kemudian kalau yang secara biologi misalnya karena adanya makhluk hidup ya, mikroorganisme maupun organisme besar ya seperti ikan ya, udang, kerang-kerangan, kemudian tanaman-tanaman air gitu ya, dan lain-lain gitu, dia ikut serta membersihkan air dalam aktivitasnya gitu. Kemudian yang secara fisik misalnya karena adanya bebatuan, pasir dan kerikil gitu ya, sehingga air yang awalnya mungkin agak keruh bisa tersaring dengan sendirinya ya, termasuk juga adanya arus air, kemudian tekanannya, kemudian suhunya gitu ya, sehingga dia mampu akhirnya perlahan-lahan zat-zat pencemarnya itu hilang gitu ya, jadi dia kembali murni. Nah itu maksudnya yang melalui kimia, biologi, dan fisika. Nah kemudian kemampuan air untuk melakukan pemurnian ini selain juga membutuhkan waktu, dia juga membutuhkan jarak gitu ya. Jadi karena ada banyak proses yang ia lakukan, maka dia kalau bisa memang berada pada rentang yang cukup panjang gitu ya, atau alirannya cukup jauh gitu, sehingga banyak proses yang dapat ia lakukan. Antara lain mungkin bisa saudara lihat gambar yang di bawah ya, bagaimana air yang awalnya banyak membawa partikel-partikel yang anggaplah dia partikel pencemar gitu ya, seperti misalnya lumpur atau pasir atau zat-zat lain gitu ya. Nah, seiring dia semakin lama dia mengalir, semakin jauh dia mengalir dan semakin banyak yang ia lewati gitu ya, maka akan terjadi berbagai proses seperti adanya pengendapan, kemudian adanya penyaringan oleh mikroorganisme gitu ya, kemudian adanya pengendapan lagi, kemudian adanya penyaringan oleh dasar tanah, pasir, bebatuan, dan lain-lain, sehingga nanti pada mudiknya, jadi kalau misalnya kita bilang hilir dan mudik gitu ya, pada ujung bawahnya apa tuh istilahnya hilir ya. Nah hilir ke mudik, pokoknya yang di ujung bawahnya itu ya, jadi mungkin di awal banget yang di atasnya mungkin airnya masih tercemar. Nah setelah sampai di bawah sekali mungkin ya airnya sudah tidak tercemar lagi, atau mungkin komponen yang mencemari sudah kurang kapasitas atau konsentrasinya gitu ya. Nah jadi ini juga water stream ya, aliran air seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia butuh aliran untuk proses pemurnian ini gitu ya. Misalnya dengan adanya pemurnian dengan adanya aliran atau ria-ria air, maka akan tertangkaplah oksigen di udara gitu ya, sehingga bisa oksigen tersebut masuk ke dalam air dan membantu proses pemurnian melalui penguraian maupun proses-proses kimia lainnya gitu ya. Begitu juga dengan bantuan dari mikroorganisme seperti alga atau udang, ikan, dan lain-lain gitu ya. Juga komponen-komponen fisikanya seperti tekanan air, suhu, pasir, tanah, batu, dan lain-lain. Nah ini mungkin kira-kira juga salah satu bentuk oksigen sac downstream gitu ya, aliran air yang membawa oksigen. Nah dari sumber organik ya, jadi mungkin bisa saudara saksikan di gambar ini, mohon maaf ya gambarnya kurang jelas, dimana badan air itu dia membaginya menjadi 5 bagian ya, ada zona bersih, zona dekomposisi, kemudian zona septik, kemudian zona recovery, dan zona bersih lagi gitu. Jadi mungkin awalnya ini seperti yang sebelah kiri ya, awalnya airnya bersih, kemudian masuklah nanti berbagai komponen yang mengotori air atau yang mengurangi kualitas air ya, misalnya karena pencemaran dan lain-lain. Kemudian dari septic zone sampai recovery zone itulah tuh dilakukan terjadi berbagai proses gitu ya di dalam air gitu, sehingga nanti pada akhirnya dia akan kembali air itu bersih, kemudian kembali muncul berbagai organisme. Jadi ditandai, kalau di sini dia menandainya dengan organisme-organisme ya. Jadi kalau air yang bersih misalnya kayak banyak ikannya, banyak banyak udang-udangan gitu ya, banyak larva-larva, banyak alga, dan lain-lain. Sedangkan pada air yang tercemar ya, bisa saudara lihat pada diagramnya, itu tentu saja tidak banyak makhluk hidup yang bisa hidup di sana gitu ya, karena air tercemar. Nah selanjutnya kita masuk pada artificial purification. Kalau tadi ada purifikasi alami, selanjutnya kita masuk pada
purifikasi buatan. Jadi ini adalah bentuk pemurnian air yang dilakukan oleh manusia gitu ya, sebagai bentuk upaya pengurangan pencemaran yang ada pada air. Nah, purifikasi buatan ini merupakan teknologi manusia untuk memproses air yang tidak aman menjadi air yang aman atau air yang baik untuk digunakan. Nah, proses purifikasi alami ini dilakukan melalui filtration atau penyaringan, sedimentation atau pengendapan, dan coagulation atau flocculation atau penggumpalan, gitu ya, koagulasi, gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira 3 proses utama yang dilakukan atau yang terjadi di dalam pemurnian buatan atau purifikasi artificial, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ini seperti yang saudara bisa dilihat pada gambar ya. Misalnya seperti membangun suatu unit penjernihan ya, berupa penanaman tumbuhan-tumbuhan air yang dapat menyaring misalnya, atau yang dapat menyerap zat-zat yang mencemari air. Kemudian bisa juga dengan melakukan aliran pada istilahnya unit-unit yang bisa mengendapkan komponen-komponen yang ada dalam air tersebut, gitu ya. Juga menggunakan zat-zat tertentu yang dapat menggumpalkan kotoran-kotoran dan yang dapat memisahkan air dari pencemarnya, seperti itu ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat skema ya, skema sederhana kira-kira bagaimana proses pemurnian buatan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari sebelah kiri, di mana itu adalah air yang berwarna kuning ya, itu kita anggap aja dia adalah air yang tercemar. Kemudian di situ dia bangun setelah air itu ditampung atau mungkin airnya sudah terkumpul dalam suatu area tertentu, maka dia akan dikumpulkan dan dibangunlah namanya bangunan penyadap ya. Jadi nanti di situ air akan dihisap atau disedot ya dengan menggunakan alat tertentu. Nah, nanti dia akan dialirkan ke bak penenang atau suatu area yang sudah dipersiapkan untuk membiarkan airnya itu tenang dulu gitu, sehingga nanti di situ akan terjadi berbagai proses seperti adanya pengendapan, kemudian yang bersih nanti akan tinggal ke atas gitu ya, sedangkan yang endapannya akan tinggal di bawah dan semacamnya. Ini hanya salah satu contohnya gitu ya. Nah, kemudian dari bak penenang pertama nanti dia akan dialirkan lagi menuju bak penenang kedua, di mana nanti juga akan dilakukan filtrasi ya atau penyaringan, di mana nanti airnya itu akan dialirkan ke arah bawah dan di atasnya itu sudah ada lapisan kerikil dan lapisan pasir yang merupakan saringannya gitu, sehingga nanti airnya yang dari bawah itu akan tertekan ke atas, dan yang udah melewati lapisan-lapisan penyaringnya ini maka nanti hasilnya adalah air yang lebih bersih. Jadi di sini ada 2 proses ya yang dia lakukan, ada sedimentasi dan ada filtrasi, ada pengendapan dan ada penyaringan. Nah, nanti output luarannya barulah dia menjadi air yang bersih, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh misalnya menggunakan penggumpal gitu ya, atau flocculation gitu ya, flockulasi. Nah, bisa dilihat contoh diagramnya, misalnya itu adalah air yang mentah gitu ya, atau air yang kotor yang tercemar tadi. Kemudian dilakukan pre-sedimentation atau pengendapan, sebelum pengendapan ya, jadi airnya ditenangkan dulu. Kemudian airnya ditenangkan, kemudian setelah airnya ditenangkan, maka dilakukan pencampuran bahan-bahan tertentu ya ke dalam air, sehingga bisa menyebabkan air tersebut mengalami koagulasi. Jadi nanti zat-zat yang berbahaya atau zat yang tidak diinginkan akan berpisah dari badan air. Misalnya seperti penambahan kapur, misalnya kapur barus, atau penambahan zat-zat yang pokoknya yang digunakan untuk membersihkan air, zat-zat kimia yang digunakan itu gitu. Nah, dimasukkan, kemudian dicampur, diaduk. Nah, nanti kemudian akan diendapkan tuh airnya. Maka perlahan-lahan nanti zat pencemar yang sudah terikat oleh zat-zat koagulan atau flockulasi tadi, dia akan mengendap ke bawah gitu ya. Sehingga nanti yang kotor-kotor turun ke bawah dan mengendap dan menggumpal, sedangkan yang bersih akan tinggal di atasnya. Nah, itulah nanti air yang sudah terpisah kotoran dan airnya itu sendiri. Nah, nanti baru dia bisa digunakan yang bersihnya, sedangkan yang kotornya itu di bawahnya itu tidak akan digunakan gitu ya. Jadi ini menggunakan teknik koagulasi atau flockulasi. Kalau yang tadi, yang pertama 2 tadi adalah filtrasi dan endapan, ini adalah koagulasi. Nah, kemudian bagaimana pencemaran air dari berbagai kegiatan produksi dapat terjadi? Nah, ini secara umum ya, ini nanti mungkin saudara bisa bayangkan kira-kira pada
pada contoh konkret atau pada yang sebenarnya gitu ya. Nah, antara lain misalnya seperti mungkin diawali dengan adanya pengurangan sumber alam dan kerusakan ekologi gitu ya, yang menyebabkan pelepasan energi, kemudian yang menyebabkan maaf ya, ini yang menggunakan energi gitu ya, menggunakan bahan baku dan menggunakan air. Nah, nanti di sini juga akan mengalami proses produksi gitu ya. Nah, proses produksi ini di situ akan berperan di sana adalah pekerja dan kapital gitu ya. Kapital itu istilahnya sourcing-nya gitu ya, jadi sumber dayanya gitu. Nah, nanti setelah proses produksi dilakukan, maka nanti akan terdapat produk yang dihasilkan gitu ya. Nah, namun di samping produk juga tentu saja akan dihasilkan juga adalah produk sampingan atau produk yang tidak diinginkan, yaitu limbah ya. Jadi mungkin anggaplah misalnya nanti memproduksi barang A, nah digunakanlah energi, digunakanlah bahan baku, digunakanlah air yang dilakukan oleh pekerja dan adanya modal atau dengan adanya sumber daya gitu ya. Maka dilakukan proses produksi dan hasilnya adalah misalnya bahan makanan misalnya ya. Anggaplah misalnya tahu. Kemudian nanti ada produk sampingnya atau limbahnya, yaitu adalah air bekas pembuatannya itu gitu ya. Nah, nanti air tersebut, limbahnya tersebut akan dilepaskan lagi ke lingkungan dan tentu saja dia akan menimbulkan berbagai pencemaran. Nah, di proses produksinya tadi juga tuh dia juga bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Misalnya pencemaran air, udara dan kebisingan. Udara dan kebisingan khususnya karena adanya mungkin asap atau mesin-mesin yang bekerja begitu ya, sehingga dia menyebabkan bising dan menyebabkan udara menjadi kotor. Nah, kemudian apa sih dampak dari pencemaran air ini gitu ya? Yang pertama adalah kematian berbagai organisme air atau makhluk hidup yang tinggal di air, seperti ikan gitu ya, mungkin kematian massal misalnya. Saudara mungkin pernah lihat ya, jadi ini sering terjadi di danau ya, kematian massal, di mana ada dua faktor penyebabnya, misalnya seperti sumber alami, faktor alami gitu ya, itu adanya erupsi. Mungkin saudara pernah dengar tubuh balerang ya, itu adalah salah satu bentuk proses alami yang terjadi, pencemaran air alami yang terjadi gitu ya. Dimana tubuh balerang itu sendiri merupakan akibat dari aktivitas vulkanik atau tektonik ya di bawah tanah, sehingga menimbulkan gas atau zat-zat yang beracun bagi makhluk hidup atau misalnya bagi ikan. Kemudian food chain damage, yaitu kerusakan pada rantai makanan. Nah, misalnya karena adanya pencemaran air, maka akan ada misalnya makhluk hidup air yang mati misalnya. Akibat ikan mati, maka nanti hewan-hewan yang seharusnya mengkonsumsi ikan juga akan terpengaruh tuh. Misalnya kayak burung misalnya, burung pemakan ikan, misalnya burung bangau, atau misalnya berang-berang misalnya, atau beruang gitu ya. Jadi berbagai binatang yang mengkonsumsi ikan lah pokoknya. Nah, tentu dia juga akan mengalami gangguan gitu ya. Mungkin banyak jadi awalnya dia banyak, mungkin dia setelah itu jadi sedikit karena ikannya sudah langka. Nah, mungkin akan terjadi kematian ya pada konsumen tingkat 1 itu. Nah, nanti juga akan mempengaruhi konsumen tingkat 2-nya, si karnivoranya gitu ya, dimana misalnya nanti yang seharusnya memakan bangau itu, atau yang seharusnya memakan beruang itu, atau yang seharusnya memakan berang-berang itu gitu ya, jadinya dia juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan, sehingga nanti juga dia tentu saja akan mengalami dampak terhadap akibat dari kerusakan pada rantai makanan tersebut gitu ya. Kemudian kerusakan ekosistem, ya ini sudah jelas ya, karena air sudah jelek kualitasnya, sudah mengalami gangguan, sudah mengalami ketidakseimbangan, sehingga nanti akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada ekosistemnya sendiri. Misalnya rusaknya penghuni dari badan airnya sendiri gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa misalnya kematian binatang-binatang air. Kemudian misalnya karena adanya misalnya pencemaran pupuk gitu ya, sehingga akhirnya membludaklah pertumbuhan air gitu, sehingga menyebabkan kedangkalan karena airnya sudah tertutup oleh tumbuhan air semua gitu ya. Nah, pokoknya dia mengganggu atau merusak ekosistem, keseimbangan ekosistem. Kemudian disease atau penyakit ya. Jadi karena adanya pencemaran air, maka berjangkitlah berbagai penyakit seperti yang umum tentu saja adalah diare ya, akibat pencemaran E. coli. Kemudian misalnya penyakit sakit perut, kemudian gatal-gatal gitu ya, penyakit kulit dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak sekali penyakit juga yang disebabkan oleh pencemaran air. Kemudian sedimentation atau pengendapan, ini juga merupakan dampak dari pencemaran air yang tidak diinginkan, karena adanya pengendapan ini maka badan air akan mendangkal gitu ya. Jadi dia akan makin mendangkal dan bisa saja nanti dia akan kekeringan gitu ya, karena
dia seharusnya cekungan yang berisi air itu cekungannya sudah terisi oleh sedimentasi atau oleh endapan sehingga tidak menampung air lagi gitu, maka airnya akan mencari tempat lain yang misalnya lebih rendah ya. Kemudian pH change atau perubahan keasaman ini juga sempat tadi dibahas bahwa dengan adanya pencemaran air maka akan terjadi perubahan keasaman dari air. Perubahan keasaman pada air tentu saja akan mengganggu berbagai macam makhluk yang menggunakannya gitu ya, terutama makhluk hidup air ya seperti ikan, udang, kerang dan lain-lain. Mungkin dia jadi tidak dapat tumbuh dengan baik atau mungkin dia akan mati malahannya. Kemudian pada manusia misalnya juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan. Kemudian physical change ini misalnya seperti keruh ya, atau airnya berwarna kehitaman atau airnya berbusa dan lain-lain, berbau ya, berwarna. Kemudian adalah eutrophication. Nah, ini adalah beberapa dampak dari pencemaran air yang bisa kita lihat dan kita saksikan sehari-hari atau mungkin bisa saudara lihat di TV atau di kota-kota besar dan mana-mana gitu ya. Nah, kemudian bagaimana solusinya gitu ya? Apa yang perlu dilakukan agar pencemaran air ini dapat diatasi atau dapat dikurangi dampaknya? Misalnya dengan mendirikan atau membangun kolam stabilisasi gitu ya. Jadi mungkin ini saudara juga pernah mempelajari bahwa dengan adanya kolam stabilisasi maka nanti air sungai yang tercemar atau air yang tercemar itu sendiri akan ditenangkan sehingga kemudian akan dilakukan berbagai proses di sana gitu ya, seperti pengendapan, kemudian ada penyaringan, kemudian ada koagulasi dan lain-lain, pokoknya distabilkan lagi gitu sehingga airnya kembali seperti semula kualitasnya dan baru dia dilepaskan lagi ke lingkungan gitu ya. Ini misalnya banyak dilakukan oleh para pelaku industri gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab karena sudah menghasilkan limbah, maka mereka membangun kolam stabilisasi sebelum airnya itu dia buang ke sungai. Atau misalnya dengan adanya IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Ini juga yang paling umum ada dan paling umum dimiliki oleh industri karena sekarang sudah ada peraturan dari pemerintah Republik Indonesia bahwa setiap industri harus memiliki instalasi pengolahan air limbahnya masing-masing sebelum air limbahnya dibuang lagi ke badan air gitu ya. Kemudian adanya pengelolaan ekskreta, ini misalnya kayak IPLT gitu ya, pengolahan lumpur tinja misalnya. Pokoknya dia hasil ekskresi itu dikelola gitu ya. Nah, kemudian juga yang menjadi solusi, ini juga pernah kita pelajari ya, yaitu dengan menggunakan bioteknologi. Jadi bioteknologi ada banyak ya, itu teknologi yang digunakan untuk mengurangi dampak dari pencemaran atau dampak dari kerusakan lingkungan ya, dengan menggunakan berbagai proses memanfaatkan makhluk hidup atau bio ya, bisa dengan remediasi ya atau bioremediasi dan lain-lain. Kemudian adalah dengan teknik pengolahan limbah lainnya ya, seperti dengan teknik aerobik, dengan teknik anaerobik gitu ya, dengan teknik lumpur aktif, kolam oksidasi, penyaringan trickling, kemudian penyaring biofilter atau penyaringan bio dan lain-lain. Ini juga saudara sudah mempelajarinya di pertemuan lain. Nanti mungkin tidak kita bahas secara detail. Nah, sedangkan kalau misalnya kita dari rumah gitu ya, atau kontribusi kita sebagai rumah tangga ya dalam mengurangi pencemaran air ini gitu ya, itu bisa kita lakukan dengan tidak membuang sampah ke perairan. Kemudian bisa kita lakukan dengan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Karena untuk saat ini memang berbagai brand sudah banyak ya menciptakan deterjen-deterjen yang ramah lingkungan, yang artinya kalau dia terbuang ke badan air dia tidak akan menyebabkan pencemaran karena zat-zatnya lebih ramah lingkungan. Kemudian kontrol penggunaan pestisida, ini khususnya pada sektor pertanian, di mana nanti kalau petaninya menggunakan pestisida, kalau bisa memang pestisidanya tidak berlebihan, kemudian menggunakan pestisida yang sudah memenuhi kriteria dalam perundang-undangan gitu ya, artinya yang tidak beracun atau beracun tapi toksisitasnya tidak tinggi dan membahayakan lingkungan atau manusia gitu ya. Pokoknya sesuai dengan aturan lah ya, sesuai dengan undang-undang. Sehingga nanti pestisidanya tidak akan berbahaya bagi air atau tidak menyebabkan pencemaran pada air. Kemudian menjauhkan sumber polutan dari air gitu ya. Misalnya ketika kita tahu bahwa ternyata air itu tercemar karena adanya tempat pembakaran sampah atau pembuangan sampah di hulunya gitu ya. Nah, jadi mungkin tentu akan dapat dijauhkan sumber polutan tersebut dari badan air, misalnya dengan memindahkan titik pembakaran atau titik pembuangan sampah itu gitu ya, sehingga dia tidak memberikan dampak pada air dan lain-lain. Kemudian misalnya kalau pada perusahaan atau industri yang menjalankan proses industri gitu ya, kalau misalnya dia
awalnya mungkin pipa limbahnya langsung masuk ke air, ke badan air, maka mungkin dapat dijauhkan dengan memutarnya dulu ke arah sebaliknya gitu ya, lalu melakukan berbagai proses seperti memanfaatkan kolam-kolam stabilisasi, melakukan penyaringan, melakukan sedimentasi dan berbagai proses lainnya, sehingga nanti air dan limbah yang kembali ke badan air itu sudah aman atau sudah dapat tidak membahayakan lagi bagi lingkungan maupun bagi makhluk hidup. Kemudian menjaga kualitas sungai ya misalnya dengan melakukan gotong royong atau melakukan penggalian gitu ya pada yang sudah dangkal dan lain-lain. Baik, mungkin demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat belajar. Dan sampai jumpa lagi pada kelas berikutnya.